Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas yang kedua, uji multikol. Ini harusnya multikol ini, multikolinitas, oke. Uji multikolinitas. Ya, kalau kemarin kita membahas mengenai uji normalitas, sekarang uji multikol. Bedanya apa nih? Kalau yang kemarin yang uji normal datanya memang harus normal dari segi jumlah misalnya, okay? Dan kondisi data itu bisa mewakili data itu apa adanya. Jadi kalau persepsi konsumen misalnya masih ada yang pro sangat suka, ada yang suka saja, ada yang tidak suka juga, ada yang sangat tidak suka, itu ya biarkan saja. Ya, tetapi nanti kan akan bervariasi hasilnya. Jadi ada yang kemudian kalau yang sangat tidak suka tentu saja mereka tidak akan melakukan pesan pembelian, misalnya kalau Y-nya pesan pembelian. Kalau yang sangat suka mereka akan otomatis ya cepat mengadopsi produk ya. Kemudian yang suka itu lebih mudah lah ditarik untuk menjadi pembeli. Yang tidak suka itu masih harus ada perjuangan, tapi mereka mudah untuk dibujuk. Berbeda dengan yang sangat tidak suka, ini berarti pebisnis itu harus ekstra upayanya untuk bisa membalikkan mereka ke arah kesukaan. Nah, untuk yang multikol itu fungsinya adalah untuk mengetahui atau mengecek apakah di antara variabel bebas itu ada hubungan atau tidak. Di dalam regresi yang kita inginkan adalah yang terjadi korelasi adalah antara variabel bebas dengan variabel terikat, bukan antara variabel bebas dengan variabel bebas yang lain. Nah, ini yang memang harus dihindari, karena kita yang diinginkan hanya hubungan kolinier antara variabel bebas dengan variabel terikat, bukan antar variabel bebas. Ya. Nah, contoh misalnya begini, kalau variabel marketing mix ya, itu kan ada produk, price, kemudian promotion, kemudian yang satunya adalah place. Kenapa mereka dibedakan 4 ini? Bahkan ada 7, ada 9 sih. Karena memang masing-masing variabel ini memang benar-benar terpisah. Bicara produk itu ya belum bicara mengenai lokasi. Bicara mengenai lokasi belum tentu produknya sama. Ya, bicara mengenai keputusan promosi ini ya berarti juga memperhitungkan mengenai bukan hanya produk gitu, tapi mengenai jumlah tenaga penjual misalnya yang harus dilibatkan berapa, perlu ada hadiah apa tidak misalnya, perlu ada publikasi yang lebih banyak atau tidak, perlu ada iklan apa tidak, itu promosi. Kemudian harga gimana? Harga itu saja adalah nilai yang melekat di produk. Ya. Kemudian perlu nggak ada potongan-potongan harga, ya, diskon atau harga itu ditetapkan atas dasar apa? Saat kemudian perlu dinaikkan atas dasar apa? Ya, atas margin atau ya, persentase atau nilai nominal ditambah sekian rupiah, itu keputusan di harga. Nah, kalau kemudian kita mencoba mengetahui bagaimana pengaruh 4 ini, produk, price, kemudian promotion, kemudian satunya place. Dimisalkan misalnya ya, bahwa produk yang harga itu nggak berpengaruh, mungkin loh ya. Kemudian lokasi nggak berpengaruh, sehingga yang berpengaruh hanya promosi dan produk. Ini berarti bahwa pebisnis ataupun kita yang akan melakukan kebijakan berkaitan dengan pemasaran, kita harus fokusnya ke 2 hal ini saja. Berarti produknya mungkin perlu diinovasi, produknya menjadi daya tarik yang cukup tinggi bagi mereka, maka harus selalu ditingkatkan, dipertahankan tingkat daya tariknya, positioningnya harus tetap kuat. Kalau promosi memang selama ini kita nggak pernah tidak melakukan promosi, berarti memang selalu ada iklan terus. Karena iklan itu yang pertama bisa mengingatkan, kemudian yang kedua bisa mempengaruhi, membujuk.
Ya dengan iklan yang bagus, dengan iklan yang ternyata ini ya kok itu mengandung bahan yang selama ini saya cari misalnya, itu tidak mengandung kolesterol, wah ini cocok nih bagi saya. Itu produk apa ya, ternyata tidak gulanya gula yang bagus, tidak mengandung gula-gula murni itu misalnya. Nah ini artinya apa, bahwa dengan melakukan pembedaan variabel itu fungsinya adalah di output itu akan yang kita ambil yang mana. Kalau semuanya berpengaruh ya nggak masalah begitu, maka empat-empatnya pun bisa kita lakukan keputusan. Tapi kalau ternyata dari 4 elemen marketing mix ya, product, price, promotion, kemudian place, ternyata tidak semuanya berpengaruh ya maka ya kita berarti fokusnya hanya beberapa saja yang berpengaruh. Ini pentingnya bahwa variabel itu dibuat terpisah, memang mungkin akan menjadi input tersendiri untuk pijakan yang selanjutnya. Contoh yang lain, saya misalnya Stay Surakarta itu melakukan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Kita melakukan komunikasi ke SMA, penyebaran leaflet, brosur, kemudian baliho, ya. Lalu mungkin mitra di mahasiswa R2, R3 itu mayoritas karyawan, mereka mungkin kita hubungannya dengan perusahaannya. Ada 4 alternatif ini. Nah ini kan mestinya datanya kita pisah dong, nggak mungkin kita bisa satukan. Nanti ribet kalau kita nggak akan bisa mendapatkan data berapa orang yang mereka masuk karena baliho, berapa orang yang masuk karena leaflet, berapa orang yang masuk karena kunjungan ke perusahaan, berapa orang yang akan mereka masuk ke STIS karena kunjungan ke sekolah-sekolah ya, atau karena yang informasi lewat Instagram, Facebook. Anggap saja misalnya itu leaflet Instagram ya ini. Maka memang benar-benar data ini harus dipisahkan. Ini menjadi variabel bebas namanya, variabel bebas yang artinya yang dimungkinkan berpengaruh, menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap keputusan pemilihan mereka. Kalau ternyata baliho nggak berdampak, mereka lebih banyak Instagram, lebih banyak Facebook, leaflet atau bentuk leaflet yang lewat Instagram dan sebagainya, ya. Atau mereka juga mendapat informasi dari sekolah mereka, SMA, atau yang mahasiswa malam informasinya dari pimpinan atau manajer SDM. Nah ini kan berarti ada satu baliho nggak berdampak, ya. Berarti selama ini memang yang lebih banyak berpengaruh itu di luar baliho misalnya gini. Nah itu saja berdampak nantinya yang ke depan baliho perlu dikurangi misalnya, nggak begitu fokus. Kalau kita kemudian sambil lalu kemudian kita putuskan empat-empatnya, ya nanti biayanya membengkak, padahal sebenarnya satu itu tidak sama sekali tidak berdampak kan, ini kan berlebih-lebihan dan mubazir dan tidak efisien dan tidak efektif tentu saja. Ya. Nah, maka kemudian di dalam analisis regresi ya, kita harus dari awal, untuk menghindari adanya multi call ini, hubungan yang sangat erat di antara variabel bebas, maka dari awal memang kita harus mengecek apakah satu variabel bebas dengan variabel yang lain, X1 dengan X2 dengan X3 dengan X4 dan seterusnya, itu benar-benar bebas atau tidak, ya, benar-benar terpisah tidak bisa ya. Bagaimana kemudian memahami itu, ya? Memahami itu bisa yang pertama adalah mendapatkan dari teori marketing mix 4 itu kan teorinya ada. Kemudian teori Maslow itu ada 5, fisiologis, kemudian rasa aman, sosial, status ya atau nyaman, kemudian aktualisasi diri. Itu di teorinya kan. Nah, gunakan itu sebagai pembeda variabel itu. McClellan menggunakan 3 ya, kebutuhan prestasi, kebutuhan afiliasi, kebutuhan satunya apalagi ya, 3. Gunakan itu karena memang sudah teorinya. Kalau kemudian belum ada teorinya, Anda bisa mengambil artikel-artikel kemudian mencocokkan kira-kira yang misalnya satunya menggunakan bahasa asing, satunya misalnya citra merek, satunya brand image, ini kan sama begini. Ya, atau
satunya harga, satunya persepsi harga. Sama nggak nih? Kalau memang benar-benar sama ya mungkin kita harus pilih salah satu atau mendekati kemiripan gitu. Ya. Ya. Contoh yang mungkin ekstrim. Saya X1-nya adalah gaji total, kemudian X2-nya tunjangan terhadap kinerja. Anda lihat antara gaji total dengan tunjangan, apakah ini bebas ya, atau berkorelasi? Ya, mestinya berkorelasi kan. Artinya kalau kemudian tunjangan kita naikkan, akan menaikkan X1 nih, akan menaikkan gaji total. Berarti gaji total dengan tunjangan adalah dua hal yang korelasinya tinggi, mesti akan terjadi multi-call. Kita nggak bisa kemudian memutuskan nanti, oh berarti setelah regresi ternyata yang signifikan adalah tunjangan, sementara gaji total nggak signifikan. Tapi saat kita menambah tunjangan, ternyata X1-nya naik. Ini kan ya berarti ngapain kemudian kita harus memisahkan itu, karena ternyata satunya adalah hasil dari X1 juga di dalamnya ada X2. Maka mestinya kita harus gimana antara gaji total dengan tunjangan. Ya. Kok variabelnya korelasinya tinggi. Mungkin kita bisa memilih variabel yang lain. Kalau misalnya sama-sama gaji ya jangan gaji total, tapi kita pilih gaji pokok. Gaji pokok dengan tunjangan itu kan berbeda. Tidak hanya berbeda nilainya, tapi memang variabelnya berbeda. Gaji pokok itu yang penghasilan atau pengeluaran yang rutin dilakukan oleh perusahaan tiap bulannya dengan nilai-nilai yang sama, ya, yang harus dibayarkan kepada karyawan. Sementara tunjangan itu sifatnya bisa tidak tiap bulan, bisa misalnya tunjangan hari raya itu setiap hari raya saja. Tunjangan kesehatan kalau sakit saja. Dan nilainya juga tidak pasti. Bahkan misalnya antara satu karyawan dengan karyawan yang lain, ya satunya sakit sampai operasi, tentu saja akan berbeda dengan hanya sakit flu biasa misalnya kan. Nah ini kan berarti bervariasi di dalam satu data ini. Ya. Jadi beda antara tunjangan dengan gaji pokok, ini beda, dua kelompok yang berbeda. Nah kalau seperti itu maka kita tinggal kemudian bisa melanjutkan, diuji dulu. Kalau memang bebas ya sudah, kemudian bisa dianalisis regresi. Ya. Nah uji multi-call ini sebenarnya kalau dari awal Anda sudah memahami dan memperhatikan, mencermati ya, jangan sampai bahwa antara X1 dengan X2 dengan X3 dan X4 dan seterusnya itu ada hubungan yang sangat kuat. Nah, maka biasanya akan terhindar dari adanya multi-call ini. Memang yang diinginkan adalah tidak terjadi multikolinialitas. Itu yang kita harapkan. Ya. Ya. Nah, bagaimana kemudian proses dalam analisis uji multikolinialitas ini? Ya, kita lihat ya. Kita menggunakan data yang sama seperti kemarin. Ya, ada jumlah sales, ada jumlah outlet, kemudian data penjualan. Setelah dimasukkan di data, ya kita kemudian lakukan proses analyze regression linear. Analyze regression linear. Oke, kemudian di menu ini kita memasukkan variabel dependent dan memasukkan variabel independent. Setelah itu kemudian kita klik statistik. Ya. Diklik statistik, ya. Kita pilih model fit dan yang kita inginkan adalah collinearity diagnostics. Ini ya, yang di sebelah kanan paling bawah. Ya, kemudian continue ya. Kembali ke menu seperti ini, kemudian di OK. Ya, di OK. Nah, beberapa saat kemudian hasil sudah kita peroleh. Ya, yang kita ambil adalah tabel koefisien di mana di dalamnya ada variabel sekaligus nilai statistik kolinitas ini, yaitu ada dua, yaitu tolerance dan VIF. Dua-duanya ini bisa kita ambil untuk dasar pengambilan keputusan apakah
terjadi multikol atau tidak terjadi multikolinialitas. Ya. Hanya kemudian kriterianya berbeda. Kalau kita akan menggunakan nilai tolerans sebagai kriteria pengambilan keputusan, maka nilainya kalau nilai tolerannya adalah 0,10 ke atas, maka tidak terjadi multikol. Tapi sebaliknya kalau di bawah 0,10 maka terjadi multikol. Nah ini, ya kriterianya adalah dari nilai 0,10, 10%. Berbeda dengan itu adalah di VIF. VIF ini kriterianya adalah menggunakan 10, nilai 10. Kalau di bawah 10 maka tidak terjadi multikol. Kalau kemudian 10 ke atas terjadi multikol. Ya. Jadi ini sebenarnya bisa diambil salah satu saja ya. Ya. Atau untuk menguatkan dua-duanya juga nggak masalah, sekaligus kuat. Berarti baik VIF maupun nilai tolerans dua-duanya menguatkan bahwa apakah terjadi multikol atau tidak. Ya. Hanya keputusannya berbeda. Ya, misalnya nih kalau yang kriteria yang pertama ya, jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai tolerannya adalah 0,10 ke atas, maka tidak terjadi multikolinialitas. Sebaliknya jika nilai VIF 10 ke atas atau nilai tolerannya adalah di bawah 0,10, justru terjadi multikolinialitas. Ya. Nah, bagaimana kemudian hasil yang kita peroleh dari data jumlah sales dan jumlah outlet dengan variabel terikatnya penjualan? Ya. Nilainya ya untuk VIF 3,381, berarti di bawah 10. Jadi ini mestinya adalah tidak terjadi multikol. Ya kan, nggak di bawah 10 tadi ya, di bawah 10. Dan toleran mestinya kalau tidak terjadi harus di atas 0,10. Kita lihat 0,296 itu di atas 0,10 atau di bawah 0,10. Ya tentu saja adalah 0,296 adalah di atas 0,10. Ya, sehingga ya ini menguatkan di nilai VIF tadi, nilai tolerannya juga di atas 0,10. Ya, berarti baik jumlah sales dan jumlah outlet, ya, dua variabel bebas ini tidak terjadi multikol. Logikanya kan sales ya sales, outlet di lokasi, toko, kios. Ya, mungkin biayanya sudah berbeda. Kalau outlet itu biaya sewa, ya, kalau sales itu biaya tenaga kerja, fee, ya, tunjangan, sudah berbeda kan? Ya, sudah berbeda. Jadi dari awal teorinya harus ada, kemudian yang kedua digunakan logika, seperti halnya saat kita memahami regresi ya kemarin, ya, bahwa antara variabel bebas terikat itu kita harus bisa melogikanya. Antara X dan Y bagaimana, kemudian antara X dengan X itu juga tidak boleh ada keterkaitan. Ya, itu menjadi syarat supaya tidak terjadi multikolinialitas. Ya. Oke, untuk multikolinialitas ya kita akhiri di sini. Kita nanti akan membahas yang berikutnya di pertemuan yang berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.